ورحمة لجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء الله تعالى وجميع علماء الأمر والشهداء والصالحين وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا إلى المنتهى وجميع مؤدبين ومؤدبين إلى المنتهى وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وجميع لمن أجازنا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرفة النووي وجميع أصوله ومشايخه إلى المنتهى وفروعه أجمعين شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. يا الله يجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ومن عباده الصالحين ومن علماء الراشدين وبأن الله يجعلنا ونتقبل وبركاته وبأن الله يغنينا بحلاله وحرامه ويغنينا بفضله عمن سواه بسر الفاتحة. أعوذ بك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadis qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa fahamana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis kelima. Al-hadisu tawi iku hadis al-khamisu kang kaping 5. Rupane al-hadisu al-khamisu dari hadis al-khamisu kang kaping 5 iku an ummil mukminin saking ummil mukminin ibune pira-pira mukmin rupane ummi Abdillah ibune Abdillah rupane Aisyah sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ridhoni sapa Allah Gusti Allah anha saking andoh saking meksa Aisyah. Sayyidatina Aisyah niki satu-satunya
istri Rasulullah yang masih bikar, yang masih perawan. Semua istri-istri Rasulullah ini janda semua. Istri pertamanya Khadijah itu juga janda. Nah, hanya Aisyah ini yang perawan. Ketika itu umur 7 tahun. Nikah Rasulullah itu umur 7 tahun, dikumpuli oleh Rasulullah umur 9 tahun setengah tadi. Siti Aisyah ini adalah salah satu istri yang sangat beliau cintai. Istri yang bisa mencuri hati Rasulullah setelah Sayyidatina Khadijah. Jadi Siti Aisyah ini hanya cemburu kepada Khadijah setelah wafatnya Khadijah, karena Rasulullah ini menikah lagi setelah Khadijah wafat. Nah, istri yang masih hidup, istri Rasulullah yang masih hidup itu tidak dicemburu oleh Aisyah. Dan yang paling dicemburu kan Khadijah yang sudah meninggal. Karena Khadijah ini sosok istri yang sudah dewasa, yang sebagai penolong perjuangan Rasulullah, baik secara harta, jiwa, waktu, dan semuanya. Nah, jadi seharusnya yang dicontoh oleh para wanita-wanita Islam ini adalah karakternya Khadijah dan karakternya Aisyah. Aisyah ini jalan bisa nyenengno secara fisik, masih muda. Jadi wong-wong untuk ngeluh-ngeluh, wong lanang iki kakek masalah, sibuk dan lain sebagainya, ini kan penat. Itu yang bisa relaksasi, merelakskan semua ketegangan-ketegangan yang ada, itu adalah sang istri. Dan yang pentingnya istri dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah hidup ini, baik itu orang bisnis, orang apapun itu, jika istrinya ini ada di belakangnya sebagai pendukungnya, bukan sebagai perusuh dalam sebuah keluarga, maka ya istri inilah yang seharusnya ada dalam keluarga muslim. Jadi yang berkarakter seperti Khadijah, yang mati-matian juga untuk mendorong suaminya dalam perkembangan hidup, baik masalah dunia maupun akhirat. Istri ini yang sebagai pendorongnya, sebagai penyemangat. Selain itu juga harus sebagai penghibur, seperti Aisyah ini. Jadi wong lanang itu kalau mau nyambut gawe kuatan berjuang subuh-subuh itu yo butuh motor-motor ini, sehingga setelah pulang dari rumah ini bukan malah masalah, tapi hilang semua masalah, bukan menambah masalah. Sehingga pentingnya ini wanita-wanita muslimah ini untuk senantiasa terus menambah ilmu, terus belajar, terus mengembangkan diri. Nah, semuanya demi agama ini, termasuk menjaga anak-anaknya, bagaimana mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini peran daripada wanita. Sinawalibu al-hadisu, terus Sayyidatina Aisyah. Dan pada akhirnya Sayyidatina Aisyah setelah mangkatnya Rasulullah ini menjadi wanita yang paling banyak ilmunya. Salah satu wanita yang alim di masa itu ya Aisyah, yang ngerti agama, ngerti tentang masalah-masalah agama, terutama masalah keluarga. Banyak di antara ulama-ulama waktu itu, para sahabat yang alim-alim ini ketika mengalami kendala dalam sebuah ilmu, memahami sebuah
permasalahan, maka mereka ini datang kepada Aisyah. Hanya bertanya kepada Aisyah, maka mereka mendapatkan hal-hal yang baru, ilmu-ilmu yang baru. Itu kata mereka seperti itu. Bahkan Aisyah ini adalah seorang yang zuhud, orang yang alim, cerdas. Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Aisyah ini siapa? Aisyah ini ada putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dikatakan As-Siddiqah, bintas Siddiqah, bintas Siddiq. Jadi wanita yang Siddiq, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Qala ngendika sapa Aisyah, tapi Aisyah iki boten gadah putra, boten gadah yuga kalih Kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, piye yo Kanjeng Nabi ora garek donga kan mandi. Nyapa semua anak-anaknya yang laki-laki, putra-putranya Kanjeng Nabi yang laki-laki ini kok meninggal. Tinggal beberapa putri-putri yang perempuan dan menikah, itu pun umurnya nggak panjang-panjang. Termasuk Fatimah ini putri daripada Siti Khadijah. Yang ini yang sampai sekarang menurunkan para habaib itu. Punya dua putra yaitu Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain itu turunlah dari mereka itu para habaib ini. Seandainya Rasulullah ini punya putra banyak dan istri-istrinya semua, ya kira-kira perang. Itu wis ngono iku wis menungso. Jadi lah wis ya memang laukana alihatun illallah la fasadata. Jadi seandainya memang ada dua kekuasaan, terus mau memimpin bersama ini mesti rusak itu. Ya ini ya kudu salah satu yang dominan. Itu teori ini. Caranya ini, caranya macam-macam di dunia ini. Ada yang perang, berarti yang menang, yang berkuasa. Ada yang otonomi, ada yang memisahkan diri, ada yang macam-macam. Semuanya itu ya memang dunia itu seperti itu sudah. Karena kalau hanya satu jalan ya perang gitu. Karena nggak bisa itu semuanya manusia itu memang punya memang dibekali hal-hal semacam itu, yaitu leadership atau memimpin. Karena memang manusia ini sudah dipasrai dunia ini menjadi khalifah. Sinaboniku an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat ketika Aisyah qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong iku andasa gawe anyar, gawe model sapa manut utawi sapane wong iku andasa gawe anyar utawa nyari sapa man fi amrina ing dalam perkara ingsun hada rupane iki perkara Islam fi dinina ma ahdasa gawe anyar ma ing barang laisa kang ora ana apa ma iku minhu setengah saking iku minhu setengah saking amrina hada bahwa mengkotai ma iku rodun den tolak. Tidak diterjemahkan barang siapa ahdasa membuat hal baru dalam masalah kami, dalam agama kami ini, membuat atau memperbaharui dalam agama kami ini apa yang bukan
bukan dari agama tersebut, maka hal itu ditolak, bahwa raddu. Nah, ini menjadi, karena hadis ini adalah usuluddin, termasuk usul-usul agama, usul syariah, termasuk dasar-dasar agama yang besar, yang agung. Al-aslu al-azim, termasuk innamal amalu binniyat, itu menjadi, bahkan dikatakan ini adalah separuh dari agama itu sendiri. Karena semuanya, hampir semua masalah kembalinya di sini, bahkan semua masalah, kullun, semuanya masuk ke dalam kaidah ini, karena setiap hal pasti akan ditimbang oleh hadis ini. Apakah ini masuk dalam syariah atau tidak? Masuk atau keluar? Karena timbangannya di hadis ini. Karena ini hadis yang begitu penting, dan ini termasuk min jawamil kalim dari Rasulullah. Karena ini membuat hal yang menyimpan misteri yang begitu besar, sehingga banyak pandangan tentang masalah itu. Secara garis besar ada dua kelompok memahami hadis ini. Ini penting ini. Masalah ini karena sekarang mulai marak yang apa namanya ini, pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang hadis ini. Ya pakainya hadis ini semua tentang masalah bid'ah. Ya, terus ada dua kelompok tentang memahami tentang hadis ini. Ada yang mengatakan karena ini hubungannya dengan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sama dengan hadis ini sebenarnya isinya. Kullu bid'atin dhalalah. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, berarti semuanya. Nah, ini didukung oleh hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Jadi mereka mengatakan semuanya, tapi mereka tetap, saya baca tafsirnya Bin Bas itu mengatakan bahwa al-ibadah kullu bid'atin fil ibadah. Nah, berarti tidak semuanya. Kullu itu adalah tetap tidak semuanya. Padahal secara lughah kalau kita, makanya ini harus memahami bid'ah itu seperti apa. Ini saya beri garis besar dulu bahwa ada yang mengatakan hadis ini adalah semua. Jadi man ahdatsa fi amrina hadza ma ay kullu ma, semuanya juga tidak terkecuali. Pokoknya sesuatu yang diperbarui dalam agama nggak sesuai dengan agama bid'ah, dolal. Nah, sedangkan kelompok yang kedua mengatakan ya tidak semua. Kata-kata semua itu adalah apa namanya, al-am al-makhsus. Jadi umum tapi sudah ditaksis. Artinya apa? Ya ditaksis oleh situasi itu sendiri atau oleh hadis yang lain, mengatakan bahwa tidak semua, maksudnya semua itu kullu bid'atin madhmumah, semua yang tercela dalam agama. Maksudnya tercela ini apa? Yang tidak sesuai dengan syariat, tidak ada dasar daripada Alkitab, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas, maka itu dikatakan sebagai bid'ah. Contohnya apa? Nah, saiki enek sholat saiki tak berlimo, tak 5 waktu, sekarang 6 waktu sholat itu. Ada sholat tertentu nanti. Nah, menciptakan syariat sendiri. Nah, termasuk orang bernadar, wis aku saiki langsung saiki aku tak nadar, aku tak ngadeg selama sebulan, aku tak selain ibadah-ibadah itu dijadikan ibadah. Nadar itu kan ibadah, bukan ibadah. Saya akan menulis selama apa? Ya itu nggak sesuai dengan peribadatan. Nah, ini juga termasuk
boleh dilaksanakan. Sinapa niku saya nadar, saya tidak akan bicara. Itu juga termasuk bid'ah. Itu tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Jadi terus coba kita memahami kalau ini saya baca dulu bagaimana Imam Nawawi itu memahami tentang hadis ini. Rawahu lanaking hadis al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim wa fi riwayatin aiku tereng dalam suci riwayat Muslimin dan Imam Muslim man utawi sapane wong iku amilan amal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ono iku alahi ngatasi amal apa amruna perkara kita bahwa mengkotai amal iku raddun den tolak barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak didasari oleh agama, yang tidak ada dasar dalam syariah, maka itu ditolak. Kalau dawe kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada safi amrina hadam alaysa minhu fahuwa raddun ay mardudun tegese ditolak fihi kufihi. Jadi raddun itu masdar itu kadang bimakna fa'il, kadang bimakna maf'ul. Sinopon iku raddun ay mardudun. Jadi masdar tapi maknane maf'ul. Fihi ku ing dalam hadis dalilun utawi sinopon iku dalilun utawi dalil anal ibadati. Jadi dalam hadis itu merupakan ada dalil ala anal ibadati. Ing atase teman sedune pira-pira ibadah minal husni, bayane minal husni nyatane adus. Wal wudu ilan wudu wasaum ilan poso wasolat ilan solat ibu ida foilat yang dalam nalikane den lakoni apa ibadah ala khilafis syar'i ing atase nulayani hukum syarak takunu mongko ana apa ibadah iku mardudatun kang den tolak ala fa'iliha ing atase wong kang lakoni ibadah. Nah, maksudnya ngoten. Jadi ini sebagai dalil bahwa ibadah, puasa, sholat, mandi, wudhu, semua itu ketika itu dilakukan tidak sesuai dengan syariat, maka itu tertolak bagi pelakunya, atas pelaku. Ya, orang yang melakukan itu tertolak. Contohnya, sholat sekarang kalau sholat gak usah wudhu. Nah, ini nggak sesuai dengan syarat, tertolak. Seperti ada di Thailand. Nah, Thailand itu ada di situ komunitas Muslim, sholatnya 1 tahun sekali. Ada lagi yang sholatnya 1 bulan sekali. Itu mata dikumpul kok itu sampai kayak gini. Sinoboniku asaun. Terus kemudian sholatnya itu berbeda. Sholat Jumat seminggu sekali ada. Nah, tapi modelnya berbeda karena campur aduk dengan Hindu, dengan Buddha. Nah, itu ada di daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, itu seandainya itu mereka ngerti tentang masalah agama, sudah ada yang belajar kok tetap melakukan itu, ya tertolak. Kalau nggak ada yang ngerti, ya yang ngerti terus gak belum memberitahu itu yang berusaha. Harus ada dakwah di situ itu. Sinapa niku takunu mardudatan niku mardudatan kang den tolak ala fa'iliha wa innal ma'khuda lan wa innal ma'khuda sinapa niku wa innal ma'khuda lan teman sedune perkara kang den ala bil akti kelawan akan al-fasidi kang rusak, termasuk sesuatu yang diambil paksa karena akadnya rusak. Iku wajib oporodu sinapa niku kale ake mahfud ala sahibihi ngatasi wong kang duweni mahfud walayu sinapa niku walayu lakulan ora kena den miliki apa mahfud. Wong kala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam billadzi mariwa kala kang dawuh kawula kang ngucap sapa alladzi lahu marang wong inna bani teman sebuni inna bani teman sebuni anak-anak ingsun iku kana ana sapa ibni iku
asifan kang iku asifan buruh kasar ala hada ing atase iki wong fazana moko zina sapa ibni bi imro'at iklan bujuni hadza wa inni la taman sudri ingsun iku birat den paringi khobar iku uhbirtu den paringi khobar sapa ingsun anna ala ibni ibni ada enak ya betul ibni ala anna apa namanya anna ala ibni teman sedune iku ing atase anak lanang arrojuma ono rajam. Jadi ayahnya itu akhirnya diberitahu bahwa nanti anaknya ini akan dirajam. Sinoboniku fa'abdaitu fa'afdaitu moko nebus sapa ingsun ibu saking ibni bimi ati saden kelawan 100 wedhus wa walidatin lan wadon amat siji. Akhirnya apa? Yang seharusnya dirajam tadi anaknya yang dirajam tadi ditebus dengan 100 kambing dan 1 budak. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-walidatu ta budak 4 wal ghanam lan sinapa niku ghanam lan wedhus iku rudda den balekake iku ruddun den balekake alaihi sira. Jadi budak dan kambing ini dikembalikan kepada kamu. Karena apa? Gak boleh. Karena gak ada dalam syariat seperti itu. Wafilan iku ing dalam hadis dalilul mutawi dalil ala annaman ing atase teman sedune wong iki kada akan gawe bid'ah sapa man fitine ing dalam agama bid'atan kelawan bid'ah la tuwafiqu kang sinapa niku ora ngocoki apa bid'ah syar'a ing syarak fa ismuha moko utawi dosane bid'ah iku alai ngatasi man wa amaluhu dai amalin man iku mardudun kang ditolak alai ngatasi man wa anahu la takun sering man iku yastahiqu ngahaki sapa man al-wa'ida ing pengancam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng al-wa'ida ing ancaman atau pengancam wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ahdatsa gawe anyar sapa man hadasan gawe sapa man hadasan ing perkara kang anyar utawa mungseake sapa man muhdizan ing wong kang gawe anyar fa alaihi moko iku wajib ing atase man laknatullah utawi laknati Allah Niki mari kita memahami tentang masalah bid'ah secara detail. Nanti biar kita ini karena ini sudah marak di daerah Pangeran, niki sudah marak penyebaran paham salaf. Nah ini karena kita ini kadang terlalu nyantai, tidak ada kekhawatiran kode Islam. Ini kan masalah. Nah kalau kita sudah siap seperti itu, sebenarnya juga tidak masalah. Makanya wong kabeh iku sing la ilaha illallah kabeh iku bakal masuk surga. Nah, tapi ini apa namanya juga harus diberi pemahaman sehingga semuanya itu berdasarkan ilmu. Nah, kok seandainya masih ada orang yang cenderung kepada ajaran-ajaran mereka, ya Allah, karena memang sudah mereka punya ilmu. Yang penting kita ini menyampaikan pandangan-pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah
versi kita, karena mereka semua juga menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini ya kecuali Syiah. Kecuali Syiah itu gak menganggap mereka dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita ini yang hampir seluruh dunia ini aliran apapun itu mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi memang benar. Artinya gini, dalam beberapa hal itu sama kita. Memahami beberapa poin-poin agama itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemahamannya sama, tapi dalam poin-poin tertentu itu berbeda. Nah ini sehingga dari perbedaan inilah kita mengklaim bahwa itu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi intinya yang harus kita atau jumhur ulama dunia ini sudah. Jadi bagaimana mereka memahami permasalahan ini? Pertama, yang harus kita pahami adalah definisi daripada ta'rif daripada bid'ah itu sendiri. Bid'ah secara bahasa ini kan pemahamannya adalah kullu amrin jadid. Jadi setiap hal yang baru, setiap perkara yang diperbarui mukhtarah ala ghairi misal sabiq. Jadi yang dibuat-buat dengan tanpa contoh yang mendahului. Jadi kayaknya contoh nih, terus digawi-gawi. Modelnya tanpa contoh. Itu secara bahasa. Sehingga ketika diitlaqkan, ketika dimutlakkan atau tidak dibatasi apakah itu tentang masalah agama atau masalah umum, maka semua perkara, perbuatan, perkataan tentang keyakinan baik masalah agama maupun bukan, kok ini baru gak ada contohnya, namanya bid'ah. Beda bid'ah secara syar'i dengan agama. Pokoknya ya bid'ah apa? Mobil bid'ah dulu gak ada, sekarang ada karena baru ini. Nah terus kemudian bagaimana secara syar'i, secara istilah yang dikehendaki oleh para ulama bid'ah ini. Al-bid'ah ini tinggal jumhur, bukan tinggal wahabiyin, bukan tinggal salafiyin, bukan salafus soleh. Salafiyin itu beda sudah, yang madhabnya wahabi. Wahabi itu ada yang mengatakan salafi, ada yang mengatakan wahabi. Tapi ini bukan wahabi, salafi gitu. Nah sama saja itu. Terus ini bagaimana pandangan para ulama jumhur? Kebanyakan dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Malikiyah, yang empat madhab itu ulama-ulamanya bagaimana, para pemimpinnya bagaimana? Pendapatnya ini jumhur ulama, mutaqaddimin wal mutaakhirin. Fa inda jumhur tarifha annaha apa? Ma ubtudi'a wa uhdisa minal umur hasanan kana aw qabihan. Secara syarat. Jadi segala hal atau sesuatu yang dibuat-buat atau yang baru, yang diperbarui dari segala perkara, dari perkara-perkara baik itu perkara baik maupun perkara yang qabih. Jadi ada dua kemungkinan juga, baik dan buruk itu termasuk kemungkinan ada bid'ah. Jadi bid'ah ini ada kemungkinan hasan, ada kemungkinan bid'ah qabihah. Ma'ubtudi'a wa udisa minal umur ay min umuruddin. Hasanan kana au qabihah. Ada dua kemungkinan. Bisa itu bid'ah hasanah, bisa bid'ah qabihah. Jadi wal lafzul bid'ah idama utriqa duna takyid. Jadi lafaz bid'ah ini ketika dimutlakkan dengan tanpa qayyid, ini masalah agama atau apa atau masalah yang lain, fa innahu yuradu bi al bid'ah al-umma ghaliban. Jadi ketika dimutlakkan kullu bid'ah
bid'atin dolalah, ini mutlak nih, nggak ada qaid apakah bid'ah kullu bid'atin fi din namanya. Nah, ini mutlak berarti. Jadi bid'ah, kata-kata bid'ah, wah ini bid'ah, al bid'ah dolalah, oh ini bid'ah nggak boleh. Nah, ketika mengucapkan bid'ah secara mutlak semacam ini, maka itu kembalinya adalah kepada bid'ah madhumah, bukan bid'ah hasanah. Jadi ini pemahaman secara langsung juga, karena mengatakan bid'ah ya sudah bid'ah yang madhumah. Tapi pemahamannya bahwa bid'ah itu ada dua macam tadi. Sehingga muncullah kata-kata kullu bid'atin dolalah. Maksudnya kullu bid'atin ya bid'ah madhumah, setiap bid'ah yang madhumah itu dolalah. Nah, ini yang dipahami seperti itu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar pernah mengatakan imal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini tawah ini. Kan mantap. Dan mereka pun menjawab macam-macam, juga masuk akal jawabannya. Tapi kita cukup sudah kita mengikuti pandangan para jumhur sampai saat ini. Sampai saat ini di Mesir, di Yaman, ulama-ulama Sunni kita ini semuanya pandangannya sama dengan para pendahulu-pendahulu. Bahwa bid'ah itu nanti ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah qabih. Nah, bid'ah secara luas itu juga dibagi lagi secara hukum. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang muharramah yang diharamkan. Ini adalah bid'ah madhumah. Ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang lainnya. Ya hukum 5 itu juga. 5 hukum dasar itu wajib, haram, makruh, mubah. Apa namanya? Dan itu. Jadi sesuai dengan itu. Berarti bid'ah tetap ada dua, ada yang hasanah, ada yang qabih. Dan ini disepakati oleh para ulama al-alim. Jadi yang dimaksud dengan ketika kata-kata bid'ah, bid'ah itu nggak boleh, bid'ah itu dosa. Nah, kata-kata bid'ah dosa itu adalah artinya bid'ah madhumah. Itu mengada-ngada tadi itu. Contohnya gini wow, sholati malih nampak tuh. Terus kemudian sholat maghrib digawe petang rakaat. Itu saat ini sholat rakaat kabeh, sholat itu wis rakaat ae bisa akeh. Dengan tanpa hujah yang benar, dengan tanpa ada alasan dalil yang benar. Dan sinabah niku wa alaihi yu'rafu yu'arifu sapa al-badu al-bid'ah anamahu ustuh disafidhi. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang diperbarui dalam agama mimma lam yadullu alaihi dalilun syar'iyyun, yang dari sebagian perkara yang tidak ada dalilnya, baik dalil syar'i dari kitabullah, sunatullah, dan ijma' atau sunatul rasul, terus kemudian ijma' dan lain-lainnya, qiyas. Wala istidlalan mu'tabar inda ahli. Tidak ada dalil-dalil yang mu'tabar yang diakui oleh para ulama bisa dijadikan dalil. Wala yadullu tahta qawaid wal mabadi al-ammah lil Islam, dan tidak ada di bawah kaidah-kaidah, oh ini ada kaidahnya seperti ini ya, itu bukan bid'ah yang madhumah, meskipun bid'ah karena sudah ada dasarnya. Sinapa niku ahdasa atau ahdasa alama yukhalifu syai'an minha, dan tidak bertentangan sama sekali dengan syariat. Contohnya ngeten, bid'ah hasanah niku ngeten. Kula jenengan lak mantun assalamualaikum salat, mantun salam niku napa? Salaman. Lho lak jerene wong salam iki lak mau salaman bid'ah. Kanjeng Nabi enggak tahu mari salat terus salaman. Lho lak nek tamu piye kalau mari salat terus salaman, gak oleh salaman. Nah, ini gini. Nah, salaman musafahah ini kan disunahkan dalam Islam. Indan liqa, mulai dari mengucapkan salam, musafahah,
Nah, ini adalah sunnah Islam, ini adalah ajaran Islam. Dan itu tidak terikat kapanpun itu. Nah, ketika sholat itu kan jumlahnya juga baru bertemu karena dari rumahnya masing-masing. Nah, kemudian apa? Nah, karena sudah mulai sholat nggak sempat salaman. Atau boleh ketika sebelum sholat salaman dia oleh. Setelah sholat salaman dia oleh. Kapan nggak oleh? Nah, ini bukan bid'ah. Ya memang ini menjadi pengadatan, tapi ini bid'ah, bid'ah apa namanya tadi? Bid'ah hasanah. Karena masih berada di bawah hukum mubah. Jadi kalau dalam lebih spesifik lagi ini bid'ah mubah, bid'ah yang hukumnya boleh, karena musofahnya juga hukumnya mubah. Kapanpun itu, bahkan bisa kepada yang mustahab. Karena ketika kita baru bertemu, ini disunahkan untuk bersalaman. Tapi kalau sekali jagongan arpa terus sholat, lalu salaman meneng, ini ya termasuk yang mubah. Ya salamannya nggak apa-apa. Bahkan dosanya serontok. Nah itu gambarannya seperti itu. Ya termasuk tahlil, termasuk nomor kan secara umum tahlil itu baca la ilaha illallah itu dianjurkan, baca zikir dianjurkan, termasuk wirid-wirid setelah sholat. Nah, karena apa? Wirid-wirid setelah sholat ini memang ada yang masyhur, meskipun sebagian besar dari yang kita wiridkan itu ya maksuro, tapi bukan banyak yang tidak pas pada maksurohnya pada sholat. Riwayat-riwayat tentang setelah sholat. Nah, itu entah wallahu alam, itu saya telusuri ternyata kok seperti la ilaha illallah itu secara umum, bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat itu ada sendiri memang. Dan itu di kitab-kitab baru disampaikan itu. Baca ini, urutannya juga ada. Nah, la ilaha illallah itu enggak ada. Terus sampai ketika Allahumma antas salam minkas salam, terus kemudian sampai dan lain sebagainya, itu banyak riwayat tentang ada yang tentang setelah sholat, ada yang di luar sholat. Nah, ada kadang-kadang itu yang dipakai rata-rata itu yang di luar sholat dimasukkan yang di dalam sholat. Padahal riwayat sendiri yang tentang setelah sholat itu ada sendiri. Nah ini wallahu alam, kenapa kok para ulama-ulama kita dulu itu nggak langsung sempurna memakai yang riwayat-riwayat yang setelah sholat. Allahumma ajina minan nar, Allahumma ajina, itu ada, itu setelah sholat. Terus Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu juga setelah sholat. Makanya di masjid-masjid mana-mana itu beda-beda kata wiridannya. Itu karena penemuan yang berbeda dalam kitab-kitab itu. Sinoponiku walafdu al-bid'ah, sinoponiku. Jadi akhirnya itu contoh daripada bid'ah yang hasanah, termasuk tarawih, termasuk sholat duha jamaah. Itu ya aslinya nggak pernah, tapi nggak apa-apa, karena ada tujuan-tujuan tertentu. Sinopon itu taksimul bid'ah, kemudian pembagian bid'ah itu sendiri. Ini para ulama mengatakan, jumhur ulama termasuk yang mutakhir malikiyah, ini semuanya banyak yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah madmumah dan bid'ah mahmumah. Nah, apa bid'ah madmumah ini? Kita pahami dulu bid'ah yang dolalah ini. Ma'ustur bisa walam yakun lahu istinad ala syai'in min kitabillah, min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyasin mu'tabar wala yandariju dimna qawaidil Islam wa mabadihi al-aql. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah madmumah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dan tidak ada sandaran sama sekali. Gak enak dalilnya belas, sandarannya gak enak belas, nyambung kok ini. Sandaran dari mana? Dari kitab Allah, dari Al-Quran gak ada, dari sunnah gak ada, dari ijma' gak ada, dari qiyas gak ada. Wala yang dari judul qawaid Islam, dan tidak masuk dalam
kaidah Islam. Di dalam kaidah Islam nggak masuk sama sekali, nggak ada kaidahnya, nggak berdasarkan sebuah kaidah. Bahkan dalam dasar-dasar umum aja tidak. Nah ini namanya bid'ah madhumah. Termasuk contohnya mau sholat kok enek sholat ke-6. Ini sholat ke-6, kita menciptakan sholat ke-6. Lah poso mana ini ada banyak yang membid'ahkan itu puasa setahun, poso tahun. Anak pondok ini biasanya kan puasanya poso tahun. Nyamuk kok poso tahun ada pondok-pondok ini, orang di duit. Akhirnya poso dan cukup bui. Lah ternyata Sayyidatina Aisyah itu memang setelah sepertiga Rasulullah itu beliau ini sering poso tahun. Shaumud dahri namanya. Jadi kecuali pada hari-hari yang diharamkan, Idai, Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu tidak berpuasa. Selain itu berpuasa. Nah, termasuk sebenarnya ditinggal suaminya yang sendirian single parent ini borondo. Nah ini memang seharusnya dianjurkan untuk berpuasa terus berpuasa. Sinapa niku mabadi alaman. Nah terus kemudian bid'ah semacam inilah bid'ah yang mana awwa maqala ad-dalil ala kubhi wa fasadi wa man'ihi aw kana bihidasi yukhalifu al-kitab aw sunnah, atau sesuatu yang diperbuat yang berbeda dengan yang melawan Al-Quran, Sunnah, terus hikmah hukum masyru'iyah, hukum-hukum yang sudah disyariatkan, terus kemudian qawaidid al-ammah famis tuhada wa alladhi yu'addu min bid'ah dhalal al-madhumah al-maqdad. Inilah yang maksudnya bid'ah, inilah yang disebut dengan bid'ah yang dhalal madhumah mardudah ini. Jadi sama sekali tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan syariat. Alladzi waradat ahadits bid'ah, yang hadis, beberapa hadis itu datang untuk mengkritiknya atau moto itu ngelokno, mengkritisinya. Ya termasuk itu gini ceritanya. Dulu ketika masa Rasulullah, ketika Rasulullah khutbah, itu ada melihat seseorang ini berdiri mawon, makanya nunggu ada orang khutbah mau berdiri di tempat terbuka, bukan di dalam masjid. Jauh ini, loh, ikunya ngomong itu kok, rajulun kok itu kok berdiri itu. Nah, akhirnya para sahabat memberikan tahu, Kanjeng Nabi itu nadar, yang itu nadar dia itu akan selamanya berdiri, akan terus berdiri, terus kemudian tidak akan la yastadillu, tidak akan tidak akan bernaung, kemudian dia tidak akan bicara, dan dia berpuasa. Dia nadarnya itu 4 kali itu. Berdiri tidak akan duduk, wala yaqut, terus kemudian tidak bernaung. Jadi gak oleh menuju rumah, kudu jowo, pemanasan, gak oleh menuju jumat. Terus kemudian dia karena mewajibkan pada diri sendiri, entah nadar apa itu. Terus kemudian dia berpuasa, tidak berbicara. Yang ketika dia tidak akan berbicara, terus kemudian dia berpuasa. Tapi apa? Katakan kepadanya, suruh dia duduk, terus kemudian apa tadi? Bernaung, berbicara, dan tetap sempurnakan puasa. Nah, puasanya tetap gak boleh dibatalkan, karena ada puasa itu sah. Nah, selain itu yang mengada-ngada, karena itu nadar model jahiliyah, zaman jahiliyah. Jadi mengada-ngada,
nggak sesuai dengan konsep dasar Islam, maka itu akan tertolak. Sedangkan nadar yang sesuai dengan Islam itu harus diteruskan. Itu ceritanya mata. Sehingga hal-hal yang dibuat baru yang tidak sesuai dengan dasar-dasar Islam ini semuanya harus ditolak. Nah, terus kemudian ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah ini apa ya? Ma ustuhdisa wa kana lahu isyarah aw asrun yarji'u ilaihi min nususis syar'i aw in daraja tahta mustahsanin syar'an aw waqa'a tahta umima nadabullah wa rasuluhu ilaihi wa laysa fi ma yukhalifu aw yusadifu asy-syari'a min qaribin aw ba'id. Jadi yang dimaksud mahmudah ini adalah bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Nah, ini yang memiliki isyarah, yang memiliki petunjuk atau dasar yang kembali kepada nas-nas syariat atau masuk dalam hal-hal yang dianggap baik menurut syariat. Jadi ada dasarnya dan di bawah kaidah ijma, qiyas dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya adalah dawuhnya Sayyidina Umar fa ni'mal bid'ah hadhihi. Jadi tidak semua bid'ah itu ajaran dosa. Bahkan sinapa niku Al-Imam Al-Is bin Abdussalam itu membagi bid'ah ini dalam 5 bagian. Yang pertama adalah al-bid'ah al-wajibah. Jadi bid'ah yang wajib. Loh, bid'ah kok wajib? Baik, piye kok bid'ah kok wajib? Ya mungkin belajar ilmu nahwu di masa Rasulullah enggak ada. Menyusun ilmu nahwu, menulis ilmu nahwu, menghafal ilmu nahwu, mempelajari ilmu nahwu ini enggak ada. Tapi sekarang diwajibkan oleh ulama bagi para pelajar-pelajar agama. Karena dengan tanpa ilmu nahwu tidak bisa mencapai pemahaman agama yang benar. Karena layatibul wajib ila bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang menyempurnakan sebuah kewajiban itu hukumnya wajib. Nah, mempelajari hukum agama, memahami al-Qur'an dan sebagainya ini wajib hukumnya. Nah, kemudian tanpa kita memahami bahasa Arab, kita tidak akan bisa memahami secara benar. Maka mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib. Nah, berarti belajar bahasa, belajar nahwu ini wajib. Jadi bid'ah pada itu. Nah, terus kemudian contohnya belajar fikih. Dulu ya hanya belajar Quran dan belajar apa yang disampaikan Rasulullah, itu memuat semua hal agama. Nah, sekarang sudah dibeda-bedakan, disendiri-sendirikan. Belajar fikih itu juga wajib. Belajar tentang apa saja ya, tentang waris, tentang apa. Ketika ada tuntutan untuk menerapkan itu, maka semuanya wajib. Wanita belajar belajar tentang lisatul mahid, tentang haid, itu juga wajib. Ketika dia sudah balik, maka dia wajib mengetahui hukum-hukum tentang haid. Terus kemudian ada lagi bid'ah yang namanya bid'ah muharramah. Nah, ini yang dimaksud tadi kullu bid'atin dhalalah. Yang kedua bid'ah muharramah. Bid'ah yang diharapkan in dakhala al-fi'lu fi qawaidit tahrim, yang kedua bid'atun muharramah. Jika sebuah aktivitas tertentu itu masuk dalam aktivitas yang baru, aktivitas bid'ah itu masuk dalam kaidah-kaidah haram atau kaidah-kaidah tahrim, pengharaman. Oh, ini jelas haram ini. Contohnya dulu yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan itu dulu itu ya khamar diharapkan. Nah, sekarang ini
Ada selain homer sama dengan homer, yaitu ngedrak, itu apa namanya, cimeng, ganja, opium. Nah, itu melebihi daripada minuman keras. Nah ini juga diharamkan karena melakukan itu juga termasuk bid'ah. Dulu nggak ada di Rasulullah yang minum-minuman itu. Itu juga masuk yang muhar. Wa yaqulu bid'atun muharramah. Wa misalu madahibul firaq allati ja'at ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqran alaihi min al-bid'ah al-wajib. Al-bid'ah al-mandubah. Terus ada bid'ah yang mandubah. Nah, bid'ah yang disunahkan. Ikan al-awal al-mustahdas yang dari juta takwa ini mandub. Jika berada bid'ah itu berada di dalam kaidah mandub, ya sunnah. Contohnya apa? Mendirikan madrasah-madrasah, ini sunnah. Mendirikan pondok pesantren, ini sunnah. Terus mendirikan gedung-gedung untuk umum, terus mendirikan sholat tarawih berjamaah, terus kemudian melakukan perdebatan karena darurat, karena ditantang atau berdebat, itu mandu. Padahal zaman Rasulullah nggak ada itu. Terus kemudian al-bid'ah al-makruhah, ada bid'ah yang dimakruhkan. Nah, bid'ah yang dimakruhkan ini termasuk menghias masjid, nampok, dan lain sebagainya. Hal yang makruh. Terus kemudian al-bid'ah al-mubahah, ada bid'ah yang diperbolehkan. Nah, contohnya bid'ah yang diperbolehkan ini musafahah ba'da sholat. Itu musafahah ba'da sholat itu termasuk al-mubahah. Nah, terus kemudian at-tawassu' fil ma'kul wal mashrab. Apa jenis menyediakan hidangan-hidangan yang berlebihan. Tawassu', macam-macam. Ngomah mangane lalu sampai bingung mangane. Nah, kemudian asal tampil tawassu, makan bersama, prasmanan ini lah, itu termasuk bid'ah yang mubah. Wa ma yata'allaqu bil masakin wal malabis wal munasabat al-ammah. Dan hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang miskin, dengan orang miskin. Masakin itu tempat-tempat tinggal, terus malabis, kemudian pakaian-pakaian, dan hal-hal yang senada dengan itu semua. Sinopo ini hukum tentang masalah bid'ah. Jadi jangan terjebak dengan bid'ah. Akhirnya itu ya dipikir-pikir. Kalau bid'ah itu doa, itu bid'ah. Akhirnya tidak tahu tahlilan, akhirnya tidak tahu wiridan bersama. Tak wiridan tapi wiridan bersama tidak tahu jamaah, apalagi istighosa. Subhanallah. Ini makanya kita ini harus ngaji. Karena ini di Paleran ini sudah banyak sekarang jamaahnya itu. Jamaah Wahabi itu kalau nggak tahu, kalau ingin tahu jangan di Facebook itu. Nah, itu namanya apa? Ngaji apa itu? Syafi'iyah. Jadi kedoknya mereka itu Syafi'iyah. Nah ini mulai berkembang. Nah di sana nyantai semua. Bangsanya nyantai, semua nyantai. Nanti kalau sudah besar baru. Nah biasanya perang terus sama. Mumpung guru perang nah sebenarnya wis ketinggalan ya wis kono-kono. Sajane ora apa-apa. Podo cara kabeh kita bisa menerima bebas berpendapat, bebas, gak terlalu ribet lah berpikir, yang penting wis Islam ya gak masalah sebenarnya. Tapi ideologinya dari ulama-ulama seperti itu. Ya kita yang penting dengan akal dilawan dengan akal, jangan akal dilawan dengan okol, itu lah goblok kan. Jadi lah goblok kan dunia aneh akal kok dilawan dengan okol, itu kan dunia goblok kan. Nah jadi ya harus gitu. Jadi aja sampai dunia goblok. Al-hadisu asadisu, al-hadisu utawi hadis asadisu kang kaping 9 niku
Al-hadisu utawi hadis asal disuka kaping 6 iku an Abi Abdillah saking Abi Abdillah An-Nu'mani. Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Abi Abdillah An-Nu'man sami itu midanya sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinapa niku yaqulu dawuh hale dawuh sapa Kanjeng Nabi innal halala ing temen setune halal iku bayyinun kang pertelo wa innal haram lan temen setune haram iku bayyinun kang pertelo wa bainahuma lan iku ing dalem antarané halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang pira-pira serupa la ya'lamuhunna kang ora bisa mudaneni ing sinamon umurun mustabihatun sapa kasirul wong akeh minan nasi saking menungso. Terus Kanjeng Nabi sak temeni perkara halal iku bayyin jelas. Sing halal wis jelas, sing haram wis jelas. Kadang sing gak jelas iki wonge. Wis jelas iki gak dijelas-jelasno. Ben kabur. Akhire ya kabur. Malah enek, malah arek sing apa iku ya sak kan enek dalil kok. Al halal ben wal haram ben. Jadi enek dalil wong alim terus mursal dadi ngene. Yo dalil. Lho kan enek dalil al halal ben wal haram ben. Iki lah kene harokate yang macane ben. Al halal ben wal haram ben. Nah itu enggak gitu. Al halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu wis jelas, haram itu yo jelas. Nah, kalau mau ngambil di antara keduanya, di tengah-tengahnya sehingga jelas halal gak jelas harami. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Gak jelas harami, gak jelas harami. Ya haram mau halal. Haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas yang tidak banyak orang tidak mengetahuinya. Mesti mampu untuk mengetahuinya. Faman mongko utawi sabane wong iku intakon doi sapa man as-subuhat ing pira-pira perkara kang subhat wa istabra mongko teman-teman bersihake lebaran iso bebas sapa man dini bersihake sapa man ini maring agamane man wa irtilan keprawirane man. Jadi barang siapa menjaga diri dari melakukan hal-hal yang syubhat ini gak jelas ini sapa ibu gak jelas ini haram apa halal bos gak ngerti iki ketoke koyo halal tapi koyo haram. Nah ditinggalkan itu maka itu akan membersihkan agamanya dan kejantanannya irti harga dirinya akan membersihkan harga dirinya. Wa man utawi sapane wong iku waqo atumi basa man bisubuhani dalam pira-pira perkara kang subhat waqo amoko tumi basa man fil haram dalam haram. Barang siapa melakukan hal-hal yang subhat jatuh dalam kesubhatan maka bisa dipastikan dia akan jatuh dalam keharaman. Ya wis mepet suwi-suwi yo nglakoni sing hak. Karo ibadane wong kang aman ya kang sinapa niku aman sapa halal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan ing dalem kiwa tengene bumi larangan yusiku kang parek yusiku parek apa ayat ayen to mangon sapa roi fihi ing dalem hima. Lah kok enek wong angon wedhus terus dimon mepet-mepet nang tegale wong sing wis dipapuri
ditulisi kambing dilarang masuk. Nah, kok ngamen itu lo jadi kambing gak tau sekolah. Ya kok ditinggal karo wong ya mlebu ndelok seperti ijo-ijo. Nah, itu. Ala iling wa inna likulli malikin lan taman satuniku sadwe saben-saben ratu himan ono bumi sengkeran. Ala wa inna himallahi iling wa inna himallahi lan taman satuni bumi sengkeran ya Allah iku maharimuhu biro-biro kang den haramake Allah. Ala wa inna fil jasadi iling lan temen sedulure kowe ing dalem awak mudghatan ono getih kempel. Ida sholahat ing dalem nalikane bagus apa mudghah sholaha sholuha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabeh jasad. Wa ida fasadat ing dalem nalikane rusak apa jasad apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabeh jasad. Ala iling wahya utawi mudghah iku al qalbu ati. Nah, ini harus kita tafakur, harus kita ini diangan-angan untuk memperbaiki jiwa kita. Jadi di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah, ala ingatlah wa inna fil jasad mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salaha jasad. Jika baik maka jasad kita akan baik seluruhnya. Jika mudghah ini baik maka kita akan baik. Seluruh diri kita zahir batinnya baik. Jika rusak maka idza fasadat jasad. Makanya pentingnya menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Ini kalau kita enggak terus baca, enggak punya guru, ini sulit. Makanya jalan salah satunya jalan itu ya harus. Kalau dalam golongan kita ini ya toriko itu sebenarnya tanpa toriko sebenarnya bisa, tapi ini sulit. Harus ya sebenarnya untuk toriko itu. Maka kalau ada pembimbingnya ini bagaimanapun toriko hanya tidak disebut toriko. Kalau kita ini punya guru, kemudian guru ini sudah memang benar-benar dia ini sudah mencapai benar-benar makrifat kepada Allah, baik lewat Al-Quran maupun As-Sunnah, lewat taklim dan lain sebagainya, ngaji mau terbimbing terus dari Al-Quran, bagaimana itu dipahamkan Al-Quran, kemudian dibenahi hatinya, kemudian dia kok menjadi baik, hatinya ini benar-benar bersandar kepada Allah, hatinya sudah tidak ada namun bisa mengalahkan hawa nafsunya. Nah ini berarti dia ini sudah baik, hatinya baik. Nah salah satunya jalan itu ya dengan itu taklim dan torikoh. Jadi torikoh pikir dengan torikoh taklim. Ada dua kemungkinan itu bisa. Tapi yang paling cepat itu ya torikoh pikir. Jadi ada mursyidnya, ada torikohnya, ada dibimbing dalam waktu 10 hari, 40 hari selesai sudah. Itu insya Allah baik juga. Tapi kalau torikoh taklim butuh bertahun-tahun untuk memperbaiki jiwa ini. Yang bagus bagaimana? Torikoh pikir kemudian langsung ke torikoh taklim, didasari oleh latihan-latihan suluk itu tadi, kemudian langsung pindah ke torikoh taklim. Jadi taklimnya didasari oleh suluk-suluk itu tadi, sehingga lebih cepat dan akan lebih masuk. Nanti taklimnya itu akan disaring oleh hati yang sudah baik itu tadi. Sehingga kadang ilmu ini juga bawa mengafak kadang. Semakin banyak ilmunya, semakin sombong, semakin sulit ini, semakin kendel dan lain sebagainya. Maksudnya kendel melanggar, bukan kendel berjuang. Nah ini penting semacam ini, karena kita kok moro-moro nyantai-nyantai seperti ini kok iso api arena bergedes. Ini ya.
Sinapa niku salahat jasad kullu wa idza fasad jasad kullu ala wa hiya al-qalbu. Sing melok tone kowe kadang pacet. Kadang pacet kenapa? Ya karena gak tepat. Tepat gurune sing gak tepat. Gurune cek gurung makrifat, cek gurung sampai gurune wis dadi guru. Jadi gak nyampe kabeh. Podo mubeng ae diapusi Google Map. Sinapa niku qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih iku ikhtalafa persoalan sapa ulama fi hadil halali dalam melangkiri perkara kang halal wal haram lan haram faqala nuli ngendika sapa Abu Hanifah rahimahu muga-muga sing Abu Hanifah sapa Allah taala al halalu tawi halal iku ma perkara dalil kang nuduhake apa ad-dalilu dalil ala hili ngatasi halal ma halal iku adalah perkara yang ada dalil menunjukkan kehalalannya. Berarti apa ini? Al-aslu fi syai' al-haram. Berarti gimana? Kecuali nanti ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Kan menolak ini. Jadi halal ini butuh al-halal ini butuh dalil. Wa qala tawassafa as-Safirahim radhiyallahu ta'ala anhu al-haramu tawi haram iku mabaran kang nuduhake apa al-dalilu dalil ala tahrim ing atas haram ma. Lah beda dengan Imam Syafi'i. Nah ini beda jauh ini antara timur dan barat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al-haram adalah dalil ala tahrim. Kalau haram itu adalah sesuatu yang diharamkan dengan dalil. Jadi sesuatu itu bisa diharapkan asalnya ke dalilnya. Berarti al-aslu fi syai' al-ibah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i segala hal itu boleh hukumnya. Jadi kalau kita tanya, ini apa sesuatu dipegang, ini halal apa haram? Nah, ayah jawabannya, adakah dalil yang mengharamkan itu? Kalau nggak ada, halal. Nggak ada. Makanya ini termasuk yang dipakai oleh bukan berdasarkan Imam Syafi'i, tapi pendapatnya ini ya banyak ulama yang berbeda ini. Yang dipakai oleh Ahmad Sukino almarhum itu. Apa namanya? Tafsir Al-Quran ini. Dakwah Majelis MTA. Nah, MTA yang di TV itu, di TV parabola itu biasanya ada MTA. Nah itu yang menghalalkan sampai kenapa? Ditanya, anjing itu halal apa haram? Nah, ada nggak dalil yang mengharamkannya? Nggak ada, berarti halal. Ya anjing halal lah itu. Nah ini lah ngawur. Nah ilmunya nggak bisa mono, jadi belum diteliti sampai sepanjang apa, bagaimana itu dinajiskan, najis itu seperti apa, nanti implikasi hukumnya dan lain sebagainya. Jadi itu ngawur. Ini toriko ngawurian. Nah, apa namanya ini? Kalau kita mengikuti Abu Hanifah, ya berarti segala hal itu haram kecuali sudah dihalalkan oleh Allah. Kalau Imam Syafi'i betul, segala sesuatu itu halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Oh enak ini. Jadi kalau brand halal apa enggak? Oh enggak diharam, halal. Terus ini apa jenenge elang ini piye iki? Nah, nanti itu gak perlu loh. Ini lafaz Al-Qur'an kok gak ada elang. Gak ada hadis gak diterangkan tentang elang loh. Sisi nanti bagaimana kiasnya? Nah, nanti ada kias. Ada yang diharamkan kemudian ilatnya apa? Karena al-hukmu ya dulu ma'ilati adaman wujudan wa adaman. Jadi nanti ilatnya ini apa? Kenapa kok diharamkan? Oh alasannya diharamkan karena gini.
Nah, kok ada sesuatu yang sama kriterianya yang masuk ke dalam situ. Nah, inilah pentingnya kaidah. Nah, guru ngerti kaidah itu ojo. Nah, ilmu agama itu subhanallah. Kadang 10 tahun itu juga ngomong. Makanya kok bukan tenanan. Nah, tenanan itu akhirnya ya 6 tahun itu sudah selesai. Kalau seperti nahu, masalahnya kadang nahu itu 6 tahun baru bisa menguasai. Nah, ini belajar fikih hanya 3 tahun, hanya 2 tahun, nah ini permasalahannya. Nah, jadi fikih itu kalau dipelajari 3 tahun selesai. Tapi sungguh-sungguh kalau belajar, tak kenal lelah. Karena subhanallah ini kalau orang pesantren aja atau memahami qaidatul fikih itu mungkin satu kelas ada 50 orang itu hanya 1-2 yang bisa. Sing liyane ora iso kabeh. Kadang ini gumpul ya, iya, ada apa? Ya rokokan turu, mangan, rokokan turu, mangan, itu gaweane pesantren itu. Nah, tenanan insyaallah. Pesantren-pesantren ini sekarang ini ya harusnya situ karena kita saingan kita ini sekarang para MC, para dokter-dokter kan mantap. Nah, kalau pesantren ini nyantai-nyantai ya lama-kelamaan ya tak penting aku. Sinapa niku fasada jasad kulluhu ila wa hiya al-qalbu. Jadi mana? Kalau menurut Imam Syafi'i ini ku kaidah. Tapi ini yo jorong orang ngerti kaidah iki langsung sampean gunane. Mari ngono lha iki nek bajul iki. Wah, kayaknya gak tau guru aku nang Al-Qur'an bajul iku ya halal. Waduh, ulo halal dadi iki. Gak benar sih. Makanya gak kena kita itu kalau hanya mengerti sedikit terus macam-macam kalau kan bicara hukum itu gak boleh. Sinawani qalu sallallahu alaihi makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang kita itu gengsi mau tanya gengsi. Akhirnya gak tanya-tanya tersesat di jalan. Sinawani ku ai bainal halali wal haram. Tegesi ku ing dalem antane halal lan haram umur utai biro-biro perkara mustabihatun kang serupa bil halali kelawan halal wal haram bil haram. Fahaisu intafat moko ing dalam sekirane dadi sepi apa subhatu subhan intafat moko dadi sepi apa al-karahatu makruh makana lan ono apa su'alu pitakon anu saking hadis iku bid'atun bid'ah sinapa niku iku bid'atun bid'ah wa dzalika awakan apa su'al anu saking hadis iku bid'atun maksudnya mustabihat. Rawahu Bukhari Muslim. Sinapa wakana apa soal anhu tentangnya itu bid'ah. Tentang bainal halal wal haram umur mustabihat. Tentang hadis. Berarti wadhalika inda qadimah terus saya teruskan. Wadhalika utawi mengkono intafat apa asyubha. Apa asubha iku ida qadima ing dalam nalika teko apa goribun wong kang ngumbara bimatae kelawan bondo bimatae kelawan bondo ya biuhu kang sinapa niku adol sapa gorib ing mata walaya jibu moko ora wajib apa albasu iki diandani saking kono mata. Jadi wakana as-su'al anhu saking napa ini saking halal wal haram iku bid'ah. Jadi gak perlu enek kabeh mangan disuguhi mangan iki halal apa haram. Maksudnya piye? Sampai itu korupsi apa itu gawe? Wah, dikeplaki karo wong. Jadi gak perlu tanya semacam itu. Tanya semacam itu bid'ah. Jadi kalau disuguhi ketok halal dipangan. Kecuali lah daging terus yang nyuguhi lah orang Islam ya jelas halal. Orang sebenarnya kecuali kalau ada korina orang ini kalau diberes ini biasanya digolek nih ayam tirai. Waduh, mau enak kalau nanti nih pak nanti rasanya dulu ya
nanti dibalengi ayam tadi ayam niku iki tak cakon iki ayam kok ini rasanya. Ternyata yang memberi itu memang ada arah ke situ. Jadi akhirnya ya ketika itu utang, kalau gak utang habis langsung pulang berhenti dan saya buang semua. Ternyata gini kok jenenge ilhamul qalbi. Kadang nanti ini meskipun gak merasa tapi kok ngene langsung menolak hati. Dan itu wis gak bisa kita mengusahakan itu gak bisa. Ya entah seperti itu, terjadinya seperti itu. Nah, ternyata ya buatan serius, tapi terus kalau teliti ternyata benar. Orang ini adalah sering atau menjual ayam-ayam piring itu. Maka hati-hati. Termasuk jadi lawannya harus hati-hati. Tapi enggak, kalau sekarang sudah enggak ada. Itu dulu di awal-awal ketemu begini. Sinapa niku wala yustahabu. Sinapa niku wala yustahabu. Wa yukrahu. Terus kemudian bagaimana ketika ada orang mau menjual sesuatu, enggak usah ditanya. Wah ini dari mana, ini dari apa, ini wah enggak usah, bisa melihat aja itu kelihatan halal ya sudah, enggak usah diteliti terlalu panjang lebar. Kecuali kalau ada kecurigaan, itu mau adol jeruk, itu gak duit jeruk, mau adol jeruk ya diteliti. Kalau bisa ditolak ini, nanti barang curinya nanti gak duit jeruk kok adol jeruk ini kondi. Jeruknya kok beda-beda. Dalika balwala yastahabu balik sinapa niku olaten balik yastahabu balik olaten sinapa niku olaten sunatake apa basu wayu lan den makro kok asoal anhu sangi asoal takon anhu sangi asale dari. Jadi niki asale itu kon gini itu akan menyakiti orang yang ditanya akhirnya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam faqad istabro'a maka teman-teman sinapa niku faqad istabro'a maka teman-teman dadi bersih. Terus ibu aitolaba tegese nupre sapa man aitolaba tegese nupre sapa man karo ada dini labarane agamane man wasallama lan sinapa niku slamet sapa man min syubhati saking subhan wa amma bara'atul irdi wa amma bara'atul irdi anapun utawi sinapa niku lebarane keprawiran atau harga diri iku fa'ina umum teman sedene kelakuan iku dan lam yatruha ing dalam nalikane orang ing dalam sapa man ing sinapa niku subhat tatawala mongko sinapa niku dawaake gunung tatawala mongko dawaake gunung ilahi maring masalai man sapa as-su'a ilahi maring man sapa as-sufaha upira-pira wong kang dua kali bil ibadi kelawan rasa-rasaan wa nasabu lan sinapa niku bangsake sapa sufaha iman ila aklil haram maring mangan haram fayakun moko ana sapa man iku mudda'atun kang den dakwa iku mudda'atan kang den dakwa li wukuhim krana olaini baaki sufaha fil ismi dalam dosa wa qad warada teman-teman tumiku adu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu teman sadaya kanjeng Nabi kala dawuh sapa kanjeng Nabi manutawi sabane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fala sinapa niku fala yakifatna moko ojo sinapa niku
kofa ngantuk. Fala yakifanna moko ojo manggon teman sapa man mawaqifat tuhami ing pira-pira kunci napa niku cipta ing pira-pira sing napa niku ing pira-pira panggonan cipta Allah ing pira-pira panggonan manggon ing pira-pira panggonan kang cipta Allah. Dadi lah sampeyan gak kepengin dituduh macam-macam yo ojo manggon sembarang tempat. Wah nek wong alim ora campuran bu. Ya dituduh macam-macam. Oh itu namun paling kami ngenteni rondo terus. Terus mau ngono sering dolan-dolan ke tempat-tempat sing gak senono-senono. Nah ini juga salahnya sendiri meskipun gak melakukan itu. Nah seandainya dituduh macam-macam ya salahnya sendiri. Sering diskotik, sering lah ini juga nanti akan tuduhan-tuduhan itu ya sesuai dengan itu. Ya sing dosa ya itu mau. Jadi gak dosa sing rasane kok. Wan Ali radhiyallahu anhu annahu wa anna muslimin Ali qala dawu sapa Ali yaga wa sapa sira wa ma'an barang yasbiku kang dingini apa ma ilal qulwa kang dingini ilal qurbi maring pira-pira ati apa ingkang hubungi kalima dan jagalah diri kalian atau takutlah atau hati-hatilah dengan apa yang hati ini sudah seawal mengingkari. Hati ini sejak awal sudah mengingkari. Jangan diteruskan kalau hati ini mengingkari. Hazin opono wa ingkana ikdahu wa ingkana senajan ono iku indaka ing dalam ngesos sira apa indahu alasane mah. Farubba samin moko pirang-pirang utai wong kang krungu sinapa niku Farubba sami'in nakiron ing pira-pira penggawe mungkar, nakiron ing penggawe mungkar, mendengar kemungkaran, layas tadi kang ora kuwasa sapa, lantas tadi kang ora kuwasa sapa sira antas mau ing yen krungu sapa sira ing mungkar. Udron ing udur wa fi sahih Tirmidzi udron ing udur udron ing udur wa fi sahih Bukhari annahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa ala hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li ajdi wa jaddati, 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 astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qalb wa tanqalibu bihi al-qulub wa tanhalu wa tunalu wa yafawzul wa yasqalu wa ala alihi wa sahbihi kullu lamad wa nafsin ba'dati kulli ma'lum sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الهاجر وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أمسينا وأمسى الملك لك والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذا الليل وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أصبحنا أمسى الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركاتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة وقنا عذاب يا غفور يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما